teman baik, kita kembali lagi ya di podcast rilis Rabu Inspiratif Libatkan Spesialis. Hari ini kita masuk episode ketiga dan seperti biasa sudah ada teman saya di sini ya, narasumber kita. Ada Mbak Luki. Halo Mbak Luki, tumben ya kita siang, Bu Grace. hari ini kita sama-sama online bareng ya. Iya, senang banget akhirnya ya Bu ya. Akhirnya bisa kopi darat ya. Kopi darat, betul. Oke. Hari ini topik kita adalah menjaga kesehatan mental anak sekolah ya. Dan ini kan episode ketiga, ternyata kita ngajak juga orang ketiga, Mbak. Waduh, orang ketiga ya Bu, ketiga. semoga tidak menjadi penghalang gitu. Orang ketiganya positif ya. Positif maksudnya. orang ketiga ya. Iya. Oke, sudah bergabung juga bersama kita di sini ada Ivan. Hai Ivan. Halo. Ivan dari relawan pacar idaman gitu ya. Itu kami bingung maksudnya Ivan pacar idaman apa gimana ya? Coba Van sebentar tolong dijelaskan. Pacar idamannya mungkin, tapi ini pacar idaman yang dimaksud adalah partner bicara asik dan nyaman. Partner bicara asik dan nyaman gitu. Itu sebuah program ya, Van? Iya, sebuah program dari Kisara bekerja sama dengan tim relawan psikologi FK-UNER. Oke, berarti sebentar kita akan bahas juga tentang pacar idaman ya. Nah, Mbak Luki ini kan COVID kan belum selesai ya. Iya. Tapi sudah semuanya menuju normal lagi. Anak-anak yang pertamanya mereka harus pembelajaran jarak jauh, sekarang sudah balik lagi nih dengan tatap muka tapi masih terbatas. Ada yang terbatas, ada yang sudah malah full ya. Nah, sekarang itu dengan adaptasinya ya, adaptasi untuk mereka dari sekolah biasa nih, tiba-tiba menjadi PJJ aja lumayan kan adaptasinya kan. Jadi mulai adaptasi dengan cara pembelajaran, kemudian juga lumayan kehilangan waktu bermainnya ya, karena mereka mau nggak mau harus tetap yang online kan sekian jam. Terus tiba-tiba sudah keluar lagi aturan bahwa sudah mulai untuk sekolah. Nah, kira-kira gimana tuh hubungannya Mbak dengan kesehatan mental anak sekolah itu Mbak? Ya baik, terima kasih Bu Grace. Jadi penting juga ya kita mengetahui bahwa anak sekolah itu berada pada masa tumbuh kembangnya gitu ya, sehingga kita mungkin sebagai orang-orang yang di sekitarnya juga perlu aware dengan kebutuhan tersebut, bahwa sehat itu tidak hanya secara fisik saja tetapi juga secara mental kita perlu perhatikan kondisinya gitu. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pandemi ini ternyata juga sangat berefek loh bagi anak-anak. Bukan hanya kita sebagai orang dewasa, tetapi anak-anak juga merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, misalnya ketika harus beradaptasi lagi gitu ya. Iya. Ada yang misalnya baru masuk sekolah gitu, kemudian sudah merasakan senangnya, happy-nya ketemu teman-teman secara offline, kemudian ada pandemi 2 tahun berjalan, 3 tahun ini. Wah, rasanya itu juga jadi tamparan yang besar sekali buat anak-anak. Sehingga mereka harus beradaptasi lagi dengan kondisi ini, kondisi pembelajaran jarak jauh, tidak bertemu teman-teman secara langsung, kemudian beradaptasi dengan cara guru mengajar secara online. Ya, jadi begitu ternyata dampaknya cukup masif gitu ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mungkin yang juga bisa kita adaptasi bahwa sebanyak 20% anak-anak itu mengalami gangguan depresi dan 18% mengalami gangguan kecemasan. Ya, jadi mungkin juga sangat berhubungan dengan adaptasi itu satu, kemudian mereka merasa cemas tidak bisa memenuhi begitu banyak tuntutan atau ekspektasi misalnya. Kan kondisi ini sebenarnya berubah gitu. Tapi ekspektasinya mungkin dari sekolah ataupun orang tua masih sama. Oh, kamu harusnya gini gitu. Tapi kondisi ini kan kondisi yang baru. Anak-anak juga struggling ya menghadapinya. Ya, sebenarnya semua belajar ya, beradaptasi, nggak hanya si anak ya, orang tua, guru pun juga ya dengan pembelajaran baru ini ya. Betul sekali. Jadi kedua gangguan tersebut yang cukup kelihatan pada anak-anak, kemudian mungkin ada juga gangguan adiksi perilaku. Dalam hal ini
cukup banyak juga yang datang mengeluhkan, ini Mbak jadinya engage banget nih sama gadgetnya gitu ya. Jadi ke adiksi gadget jadinya ya? Adiksi gadget atau adiksi Game game online. online, internet itu juga bisa Itu nggak bisa gitu. lepas ya. Tidak bisa Iya, lepas. karena pandemi online-nya pagi sampai Mm-mm. siang. Setelah itu mereka boring kan, mainnya juga game Game online. online, Itu betul. gimana menyiasatinya, Mbak? Ya, ini perlu kerjasama sebenarnya. Kalau menyiasati kan Mhm. kerjasama antara semua pihak, dalam hal ini anak-anak, guru, dan kita orang tua atau selaku keluarga gitu. Jadi sampaikan kepada anak bahwa ini loh tetap ada batasannya, ada screen time-nya tuh hanya pada saat sekolah gitu. Screen time Ya, hanya pada saat sekolah. sekolah. Tentu kita juga perlu mendampingi nih sebagai orang tua, karena kan anak-anak berarti belajarnya dari rumah gitu. Ketika kedua orang tua bekerja, nah ini juga perlu dikomunikasikan. Siapa nih bagian mendampingi? Kamu bisanya jam berapa sampai jam berapa? Kemudian kita mengawasinya gimana? Apakah perlu misalnya mungkin dari CCTV di rumah atau bagaimana, atau minta tolong kepada yang membantu kita di rumah gitu ya. Kemudian guru juga perlu terbuka, kita juga perlu proaktif nih bertanya bagaimana jadwalnya si anak, jadwal sekolah seperti apa, tugasnya juga seperti apa. Kayaknya sekarang juga banyak sudah ada masing-masing grup WA ya antara Biasanya kelas sekarang di sih kelas dan orang tua ya Bu ya. di setiap kelas sih sudah ada. Jadi untuk mempermudah komunikasi sih sudah ada Mbak, setiap kelasnya. Setiap kelas. Ya itu kemudian ya udah kita kesepakatan kan tadi saya bilang kerjasama nih, deal sama anak, kamu boleh main HP saat weekend ya, kamu boleh 2 jam nih gitu. Nah sisanya kita ciptakan aktivitas bersama yang menyenangkan gitu kan. Kadang-kadang anak juga bosan ya, lah terus kalau nggak boleh main HP ngapain nih mah? Ya itu yang kita kreatif bersama ya, kita misalnya melukis bersama atau jalan-jalan. Jadi mencari kegiatan-kegiatan yang di luar menggunakan gadget ya. Betul. Oke, berarti tadi kan dibilang gangguan yang rentan dihadapi. Jadi kan anak-anak ini termasuk kelompok yang rentan ya untuk mengalami gangguan kesehatan mental kan. Ada tadi depresi, kecemasan dulu ya, kemudian akhirnya berakhir depresi gitu kan ya Mbak ya. Bahkan ada tuh yang sampai dibunuh diri kalau nggak salah di Sulawesi Selatan ya, karena masalah pandemi ini ya. Nah, apa sih ya Mbak, kira-kira selain tadi kan sudah disebutkan ya apa-apa saja yang bisa anak-anak sekolah itu alami kan terkait dengan pembelajaran di saat pandemi. Kemudian kita sudah mulai lagi sekarang dengan pertemuan tatap muka. Nah, kalau di pertemuan tatap muka ini kan sekarang anak-anak sudah kembali bersekolah. Nah, kira-kira apa sih yang harus diwaspadai Mbak? Kalau untuk misalnya sekarang kan udah di sekolah nih, kira-kira gangguan kesehatan mental yang apa sih yang bisa nanti kira-kira lebih rentan nanti yang bisa dialami oleh anak-anak dengan kondisi sudah bersekolah lagi kan? Muka, begitu ya. Sebenarnya sama saja gitu ya, variasi atau spektrum gangguan kesehatan mental yang dialami gitu. Bahkan penelitian dari riset kesehatan dasar mengatakan bahwa di saat anak memasuki usia remaja 15 tahun ke atas, itu prevalensi gangguan depresi yang dialami juga semakin meningkat. Justru gitu. meningkat Justru ya meningkat di anak remaja, di remaja ya. Pada masa remaja gitu. Banyak faktor yang melatar belakangi, salah satunya adalah memang faktor sosial ya. Faktor sosial. Jadi anak-anak atau memasuki pra-remaja dan remaja itu kan masa-masa mencari identitas diri gitu. Aku nih senangnya siapa sih? Atau aku bakal diterima di kelompok yang mana ya? Geng yang mana nih? Gitu ya. Mereka berusaha membentuk identitas dirinya seperti apa. Sehingga influence atau pengaruhnya memang lebih banyak oleh teman-teman sekitarnya gitu. Jadi kelompok sebayanya Kelompok sebayanya, betul. Nah, yang sering datang, yang sering maksudnya saya temui di lapangan adalah saat mereka merasa tertekan ketika membandingkan dirinya gitu dengan teman-teman seusianya gitu. Iya Kak, mereka lebih cantik ya ternyata. Atau mereka juga menjadi korban bully mungkin dari teman-teman. Ih kamu jerawatan ya, terus kok kamu gendut sih, cabi banget. Berarti bullyingnya di sana ya sudah mulai bisa masuk. Bisa masuk gitu. Jadi itu
menjadi tekanan juga buat mereka gitu. Akhirnya beberapa klien mungkin jadi menarik diri, kemudian yang baru kemarin saya tangani sampai menimbulkan gangguan makan. Jadi setiap makan kemudian dimuntahkan kembali karena teringat kata-kata temannya, "Oh, aku cabi, aku gendut, Oh, aku jadi tidak berusaha menarik." untuk apa yang dimakan dikeluarkan Dikeluarkan lagi. kembali gitu. Ada juga yang malah lari ke makanan ya. Ada juga yang malah larinya juga ke makanan gitu ya. Sebagai pelarian dari emosi negatif atau rasa stres mereka, ya udah makan Makan secara jadinya tidak terus. sadar menjadi berlebihan, Dan malah Gitu. memicu obesitas ya memicu jadinya. obesitas gitu. Oke, itu terjadi berarti di kelompok remaja seperti itu ya. Iya. Nah, ini sekarang kita kan sudah ada Ivan nih. Halo Van, kita mau tanya-tanya nih tentang apa sih? Tentang pacar idaman ya. Tadi kita kan ngobrolnya tentang kesehatan mental yang rentan terjadi ya di usia sekolah. Jadi di anak, kemudian remaja. Nah, kalau di Ivan ini kan relawan pacar idaman. Boleh nggak diceritain pacar idaman itu apa? Kegiatannya apa saja? Kaitannya dengan kesehatan mental di kelompok remaja ini seperti apa, Van? Silakan. Oke, jadi kalau nggak salah ya, pacar idaman itu mulai terbentuk sekitar 2019-an. Di situ mulai awalnya kita bekerja sama juga sama banyak sekolah, dan kita teman-teman psikologi lainnya itu dikirim ke masing-masing sekolah untuk menjadi konselor peer, konselor remaja Sekolah juga. di Denpasar apa di Bali, Van? Ya, sekolah di Denpasar, Bali sebenarnya, tapi masih Bali, ha? daerah Denpasar dan sekitarnya. Mhm. Sanur masih ada, Mhm. paling jauh kalau nggak salah Ubud, kalau nggak salah saya Oh, lupa. berarti ya di Bali berarti ya. Karena Nah. ada yang di luar kota Denpasar juga kan yang menjadi Tapi sasarannya ya. masih mayoritas masih di Oh, Denpasar Denpasar. ya. Di situ kita awalnya sebelum COVID itu kita menjadi konselor di sekolah masing-masing. Dimana kalau ya kasarnya kayak guru BP, tapi kita lebih ke pendekatan psikologis yang lebih netral. Jadi kalau takut ngobrol ke guru, takut ngobrol ke teman, ya bisa ngobrol ke kita. Makanya kita sendiri menyebut kita adalah pacar idaman, partner cerita asik dan nyaman. Partner Lalu, cerita asik dan nyaman. Oke. Ya, asik dan nyaman. Jadi itu moto lah istilahnya, moto kita yang penting harus asik dan nyaman. Setelah itu kita lanjut lagi dan terkena corona. Setelah corona itu kita mengubah strategi kita menjadi konseling online. Selama konseling online ya kita bergantian berpiket satu persatu berproses konseling dengan sesama. Kadang ada yang kalau chat aja nggak cukup, kadang kita menyediakan kayak Zoom, ngobrol tatap muka seperti ini tapi online dan sebagainya. Responnya mereka gimana, Van, dengan adanya program pacar idaman ini? Teman-teman anak-anak sekalian itu, remaja-remaja sekitarnya itu banyak yang nggak memanfaatkan. Nah itu sedikit naik turun ya, seperti tren. Kadang ramai, kadang sepi, kadang ramai, kadang sepi, jadi menyesuaikan. Ada pengaruh nggak pada saat sebelum pandemi dan di saat pandemi nih? Ada perubahan, maksudnya lebih pandemi malah lebih meningkat, ada nggak yang memanfaatkan ini pacar idaman ini? Oh, kalau itu sih sepertinya ada ya, karena kita kan awalnya dulu tatap muka in person langsung ke sekolah, dan itu ada beberapa yang masih masuk, ada lagi beberapa setelah online, kayaknya mereka lebih antusias. Kenapa? Karena mereka nggak bertemu tatap langsung, mereka lebih berani, lebih terbuka. Gitu. Oh, jadi sistemnya one by one gitu ya, Van? Kalau pada saat sebelum pandemi itu kan datang ke sekolah nih. Nah, itu jadi diberikan waktu begitu atau gimana sistemnya, Van? Untuk ke anak-anak itu, seandainya mereka mau ada bercerita, mau curhat, itu gimana sistemnya? Kalau pengalaman saya pribadi sih, mereka datang seperti ya kapan mereka ingin cerita aja. Kadang mereka ngomong dulu, "Kak, saya mau cerita." "Oh yaudah, kapan kamu bisa?" "Oh, saya pulang sekolah." "Yaudah, saya tunggu nanti pas pulang sekolah." Setelah pulang sekolah kita ngobrol, disediakan ruangan sama sekolah waktu itu. Oh, jadi standby. Relawannya standby ya. Jadi kapan mereka
anak-anak sekolahnya perlu waktu misalnya ya untuk curhat, untuk bercerita. Jadi teman-teman relawan akan datang ke sekolah itu. Gitu ya sistemnya. Waktu itu saya dapatnya Sabtu, jadi saya full time di sekolah. Jadi saya nunggu dari sekitar jam 9-an kalau nggak salah sampai jam 3 sore sampai mereka pulang. Oh gitu. Terus masalah apa aja nih Van yang di Ivan sebagai relawan kan sudah menangani, pasti banyak juga kan yang memanfaatkan. Apa aja sih permasalahannya sebenarnya Van kalau di remaja itu ya? Anak usia berapa itu, SMP kah Van? Apa SMA juga? Target kita SMP SMA. Tapi SMP yang SMA. chat kita kadang bervariasi. Bahkan orang tua pun ada yang bahkan chat orang kita. tua juga ya. Ternyata orang Pernah tua ada yang juga chat kita. butuh tempat Kita juga untuk butuh tempat curhat. curhat. Oh jadi ada juga orang tua ya yang memanfaatkan layanan ini ya? Pernah. Tapi masih bisa dihitung jari. Kalau boleh Kalau tahu, tadi gimana Van? ngomongin masalah tadi itu bener juga tuh kayak kata Kak Lucky Widian, maaf siapa? Widani. Lucky aja, Lucky aja. sama kakaknya, bener kita tuh anak-anak tuh cenderungnya ke depresi dan anxiety. Dan depresi anxiety itu bisa disebabkan oleh banyak hal dan bisa mengakibatkan banyak hal. Bentuk proses manifestasinya mereka pun berbeda-beda. Ada yang mungkin sederhana kayak mereka jadi murung, mereka jadi ini. Tapi ada beberapa yang sampai terbilang cukup ekstrim seperti self injury, seperti ada yang yaitu tidak semangat sekolah, mereka merasa itu, dan kalau udah itu kita mau nggak mau harus refer ke yang lebih profesional lagi. Berarti misalnya nih kan pada saat proses ya mereka curhat gitu kan ke relawan. Setelah itu misalnya ada menunjukkan tanda-tanda oh ya ini perlu nih dibawa ke profesional kesehatan jiwa. Itu gimana? Maksudnya gimana sih bentuknya? Artinya kerjasamanya dengan profesional kesehatan jiwanya kalau dari pacar idaman ini Van? Kalau dulu kita disediakan sama teman Kisara itu ada kontak puskesmas dan sebagainya. Oh langsung ke puskesmas berarti? Jadi beberapa puskesmas kan sekarang udah ada psikolognya. Terus biayanya bahkan ada yang gratis, ada yang nggak bayar dan sebagainya. Kita kadang alihkan ke sana. Kalau nggak ada juga dari Kisaranya sendiri, mereka menyediakan layanan konseling juga. Di situ bisa kita arahkan. Tapi yang pasti pertama kita tampung dulu, terus kita analisis bersama teman-teman yang lain apakah ini memang terbilang cukup ekstrim. Baru kita ajukan, kita sampaikan ke Kisara, kita konsultasikan, oh Kak ini bagaimana kalau kebetulan klien saya seperti ini, dan mereka menunjukkan ini menurut saya ini, dan menurut teman-teman juga sepertinya seperti ini, bagaimana Kisara, oh yaudah kita coba refer ke sini, nanti kita coba hubungi, dan itu, karena di awal kan juga kita ada big datanya mereka, dari sekolah juga ada big datanya mereka, jadi kita bisa kerjasama di situ. Jadi pada saat misalnya nih kan sudah ditawarkan solusi seperti itu ya, responnya dari mereka nih setelah misalnya terbantu nggak dengan adanya pacar idaman ini, ada nggak yang artinya paling berkesan nih dari Ivan sendiri sebagai relawan itu ya, ada nggak sih cerita yang artinya dengan adanya pacar idaman ini benar-benar bisa membantu mereka loh mengatasi masalah kesehatan mental yang mereka hadapi? Wah, kalau ngomongin cerita yang berkesan lumayan banyak ya, beberapa banyak yang ya? Bagi saya ya lumayan. Ada yang satu yang menurut saya cukup berat. Waktu itu boleh diceritakan nggak? Sekilas aja deh. Jelas aja ya. Waktu itu dia kalau nggak salah sempat cerita bahwa terjadi melakukan kegiatan seksual di luar nikah dan terjadi kecelakaan istilahnya. Nah itu kita dan teman-teman mulai panik, waduh ini gimana ini menghadapinya. Terus ada juga yang cukup kekinian ya, mereka, Kak saya butuh healing ya. Iya, kata-kata healing itu ya Mbak Lucky ya. Sekarang ngetren ya. Ngetren healing. Kak saya perlu healing dari orang tua, dari teman, dari ini. Wah itu
wah gila, masih SMP, waktu itu SMP, masih SMP tapi sudah mikir untuk healing, sudah mikir untuk ini. Kita telusuri lagi, emang dia agak sedikit depres gitu, menunjukkan tanda-tanda depres. Kayaknya itu yang menurut saya berkesan. Ada nggak sih yang menggunakan layanan ini lanjutan, misalnya nih pertama sudah menghubungi kan, terus ketika terjadi permasalahan lagi menghubungi ke apa namanya menggunakan pacar idaman ini, ada nggak yang continue seperti itu? Ada beberapa, ada yang bahkan ada yang rutin chat kita Oh seperti ya, teman chat seperti biasa. ini Dan layanannya konseling berapa jam sih, Van? Ada waktunya itu nggak? kalau nggak salah mulai dari pagi, terus jam 8 kita sudah tutup, udah nggak bisa. Kalau ada chat masuk kita alihkan ke hari esoknya gitu. Oh gitu ya. Jadi sistemnya kayak via WA gitu ya, chat gitu ya? Tidak ada Kita telepon ada gitu? kita ada official account-nya Kak, dari Pacar Idaman tuh ada official account-nya. Di situ teman-teman kalau mau cerita bisa hubungin itu. Cuma Oke, saya nanti lupa ID-nya. di akhir acara diinfokan ya, Van. Kan kebetulan Ya, nih kita Kak. di Denpasar justru kan semakin bagus ya, semakin banyak yang bisa diajak untuk berkolaborasi. Kalau di Denpasar program kesehatan jiwanya sendiri di Puskesmas itu kan juga sudah gencar ya melakukan sosialisasi ke sekolah terkait program kesehatan jiwa. Mereka juga melakukan screening juga menggunakan form-form itu ya untuk terkait kesehatan mental anak sekolah. Jadi sekarang dengan adanya kami juga baru tahu nih pacar idaman kan semakin banyak jadinya Mbak Luki ya, Betul. tempat-tempat yang bisa mereka cari ya untuk apabila apa namanya ada Membutuhkan teman bicara. iya betul membutuhkan teman. Kadang kan teman curhat, mereka umur segitu memang Iya. masanya ya Betul. lagi perlu teman curhat, bingung juga kan. Bingung. Justru sekarang semakin banyak ada, semakin bagus ya. Betul. Oke, berarti bagus banget nih dari 2019 dan sampai sekarang juga masih banyak yang memanfaatkan ya, Van? Masih Kak, tadi sebelum kita mulai bahkan ada yang ngechat official account kita, cuman saya nggak bisa handle dulu, saya lempar ke teman saya karena Oke. menghadiri ini. Iya nggak apa-apa kan sekarang. Jadi sekarang tugasnya Ivan apa namanya mempromosikan pacar idaman, karena jujur kami juga baru tahu dan sangat terbantu nih dengan adanya pacar idaman ya. Kita bisa sama-sama kolaborasi jadinya ya. Oke. Iya betul. Jadi kembali nih ya tadi dikatakan sama Ivan ya, ternyata usia-usia remaja itu memang perlu tempat curhat ya. Ini artinya memang fase mereka itu yang membutuhkan ini ya, istilahnya kayak support system yang lebih ya Mbak Luki. Iya betul, karena kadangkala kan yang dikeluhkan gitu ya, atau yang menjadi rasanya batasan bagi mereka untuk curhat adalah ketika dirasa lingkungan sekitarnya belum memberikan keamanan dan kenyamanan. Misalnya anak-anak yang merasa bahwa orang tuanya Sibuk. keras atau sibuk, kemudian mungkin penuh dengan kritik. Jadi kalau cerita malah aduh gitu aja nangis, aduh gitu aja lebay gitu. Sehingga merasa bahwa emosinya belum bisa tervalidasi gitu. Jadi mau cerita ke orang tua kadang-kadang mereka juga takut ya, atau jadinya enggan nih buat terbuka. Kemudian kalau mau cerita ke temen, mungkin bagi mereka belum tentu semua teman-teman bisa memahami mereka gitu. Jadi layanan yang Ivan dan teman-teman Gagas ini sangat baik sekali gitu kan bagi anak-anak atau remaja untuk bisa membuka dirinya sebenarnya gitu ya, untuk mendapatkan setidaknya pertolongan pertama nih atau psychological first aid-nya seperti apa sih gitu, atau setidaknya mendapat tempat yang aman dan didengarkan 100% saja, itu sudah sangat melegakan bagi mereka. Berarti itu ya, jadi kadang lingkungan yang kurang mensupport ya, jadi sampai mereka akhirnya harus mencari keluar ya. Betul. Seperti itu. Nah, terkait dengan apa kesehatan mental nih ya Mbak, ada nggak sih artinya di anak usia sekolah nih ya, saya sebagai orang tua juga, terus teman-teman lain ya, biar tahu juga apa sih yang harus diwaspadai Mbak, maksudnya apakah perilaku-perilaku yang seperti apa, misalnya nih sekarang dengan anak-anak dikit-dikit kan semuanya serba online ya.
Terus misalnya nih ada emosi berlebih itu yang seperti apa? Apakah masih normal? Misalnya dia apakah sudah termasuk dalam ini nih apa adiksi apa ya game online seperti itu, adiksi internet yang seperti itu, ukurannya itu apa nih Mbak yang bisa kita pakai? Ya, jadi kalau memakai ukuran mungkin memang Mhm. susah-susah gampang ya Iya, Bu iya. ya dalam menilainya. Tapi kita yang perlu sekali kita awasi perubahan perilaku, perasaan dan pikiran mereka seperti apa gitu. Tadi misalnya, kapan sih kita harus aware ketika emosinya ini berlebihan? Nah, kita yang mengetahui bagaimana sebenarnya situasi emosinya dia dalam keseharian nih. Yang tadi Ivan sempat singgung misalnya, kok akhir-akhir ini dia jadi pemurung ya gitu. Yang biasanya ceria, "Hai mama, aku hari ini," gitu. Lalu kemudian kita menyadari kok dia jadi lebih pendiam, terus kemudian kita perhatikan suka nangis ya tiba-tiba, atau jadi mudah tersinggung nih pada hal-hal yang kecil gitu. Misalnya kita lupa untuk sesuatu dengan anak kita, kemudian marahnya jadi meledak banget gitu ya, menjadi tidak wajar bagi kita gitu. Kemudian atau yang tadi Ibu juga sempat singgung, jadi pola makannya bisa jadi berubah, jadi berlebihan atau malah juga tidak nafsu makan sama sekali. Nah, kita yang bisa memantau sebenarnya bagaimana perubahan-perubahan itu gitu. Jadi kapan dikatakan berlebihan adalah kita juga yang mengetahui, kok kita yang bisa menangkap sinyal dia, kapan kok jadi agak berubah ya gitu ya. Berarti peran orang tua itu penting sekali di sana ya, Sangat karena penting. mereka yang mengetahui kan anaknya sendiri. Terus kalau nanti misalnya di sekolah nih, berarti gimana ya? Artinya harus ada komunikasi yang baik kan antara orang tua, si anak dan sekolahnya juga ya, mungkin dengan guru BK-nya ya, karena kan kalau sekarang sudah kembali ke aktivitas sekolah lumayan juga kan mereka dari pagi sampai siang. Seperti itu. Betul. Nah, kalau misalnya nih Mbak, sekarang kan sudah mulai mereka pergi ke sekolah. Nah, ada nggak sih sebenarnya ukuran nih? Artinya setelah sekolah mereka kadang juga jenuh, mereka minta main handphone, seperti itu kan. Ada nggak sebenarnya sih batasan-batasan sekian jam loh yang sebenarnya pasnya nih untuk diberikan waktu agar tidak menjadi adiksi game online, seperti itu ada nggak sih? Iya, kalau yang jelas adalah rekomendasi dari WHO misalnya anak-anak di bawah usia 18 bulan gitu memang tidak direkomendasikan untuk melihat layar handphone. Setelahnya usia toddler mungkin ya 1 jam, 1 hari. Nah, selanjutnya ya itu yang kita sampaikan ke anak-anak misalnya apa nih kebutuhannya gitu. Ada yang untuk main game ya nggak apa-apa. Mungkin itu kan sebagai sarana rekreasi juga sebenarnya ya. Tapi ya itu yang tadi kembali bahwa kesepakatan kita apa gitu. Dek, kamu setelah kerjakan PR istirahat dulu, terus boleh kok main, tapi misalnya 1 jam atau 2 jam ya. Setelah itu kita melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi mungkin saya yang kurang tahu juga ya bahwa berapa jam pastinya untuk anak remaja dan di atasnya bisa melihat boleh melihat atau terus-terusan melihat layar handphone atau gadget gitu. Tapi yang jelas ketika kita merasakan adanya perubahan gitu, misalnya sudah engage banget nih sama game online yang berbau kekerasan, kemudian kita melihat perilakunya juga berubah jadi agak lebih agresif ya gitu. Atau mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar ketika marah tuh ngomongnya nah gitu ya. Agak keras. Mungkin bisa disadari bahwa secara tidak langsung ada pengaruhnya ya antara apa yang dilihat, ditonton dengan perilakunya gitu. Kalau pengertian adiksi, kalau misalnya sudah terjadi perubahan seperti itu ya, apakah sudah bisa dikatakan adiksi, Mbak? Ya, itu perlu kita assessment juga ya sebenarnya sampai kita bilang oh ini adiksi gitu. Nah, kapan sih? Artinya kan kita juga perlu aware ya, kapan sih ini artinya harus dilakukan apa assessment gitu ya. Itu gimana tuh Mbak Luki? Memang lebih awal lebih baik begitu ya. Lebih awal lebih baik gitu. Jadi dan bagi saya
ketika kita datang ke profesional itu tidak harus menunggu sampai menjadi parah banget gitu ya. Jadi lebih awal itu jauh lebih baik juga, sehingga kita bisa tahu tata laksananya seperti apa gitu. Jadi saat kita merasa kok akhir-akhir ini gitu ya sering banget marah-marah, terus jadi berbohong gitu ya. Mulai berbohong juga Berbohong itu harus diwaspadai juga ya. Iya, mungkin kan, mama aku pergi ya ke sini gitu. Oh, taunya misalnya main ke warnet ya, gitu kan. Ya, itu yang perlu sebenarnya, keterbukaan itu kan yang sangat penting antara orang tua dengan anak. Ya, apa sih yang kamu butuhkan dan apa yang kami sebagai orang tua dan orang-orang terdekat bisa berikan sesuai memang dengan apa yang dibutuhkan itu gitu. Jadi bukan sesuai dengan yang diinginkan, tapi Jadi memang harus jadi ada rasa kebutuhan. trust dulu ya dari si anak ke orang tuanya ya untuk bisa menciptakan kondisi seperti itu. Yap. Kalau kita balik tadi, lingkungan yang aman dan nyaman itu adalah dasar yang penting juga bagi anak untuk tumbuh kembangnya ke depan. Gitu. Bagaimana dengan orang tua yang artinya sibuk bekerja, tidak bisa melakukan pengawasan, sedangkan anak-anak juga kalau nggak diberikan handphone seperti itu, mereka juga ada tugas yang harus diselesaikan lewat gadgetnya. Kemudian mereka juga memang perlu kan seperti itu. Apa mungkin ada aplikasi khusus seperti itu? Kira-kira gimana tuh Mbak? Kalau untuk kira-kira bisa ya digunakan untuk sebagai salah satu untuk mencegah terjadinya adiksi ya, bisa ya seperti itu. Aplikasi khusus mungkin saya kurang tahu, tapi yang saya pelajari dari para orang tua tuh mereka akhirnya memasang CCTV di rumah. Pakai CCTV bisa. Jadi udah kita sepakati nih dari awal deh, jam segini sampai segini kerjain PR ya, setelah itu tidur gitu. Jadi dibuat kita buat jadwal bersama. Kemudian kita kan meskipun kita bekerja, kita tetap bisa melakukan fungsi kontrol sebagai orang tua, telepon, video call, sehingga peran kita sebagai orang tua itu nggak serta-merta hilang karena kita sibuk gitu. Tetap bisa kita penuhi dan banyak cara yang bisa kita lakukan juga. Jadi pinter-pinternya orang tua ya seperti apa ya. Nah kalau di Ivan sendiri, Ivan kan tadi dibilang ada juga orang tua yang memanfaatkan pacar idaman ya. Itu kalau boleh tahu permasalahan yang seperti apa, Van, terkait dengan kesehatan mental anak sekolah? Suaranya belum ada, Van. Suaranya belum terdengar. Tes. Ya, sip. Kalau itu saya kurang tahu karena itu kebetulan teman saya yang ngambil dan itu juga sudah cukup lama. Tapi kalau saya tidak salah waktu itu dia menceritakan tentang anaknya yang nggak mau nurut, yang main game terus ya kayak gitu. Jadi memang harus diwaspadai ya, jangan sampai terjadi adiksi game online ya. Dan kayaknya juga Mbak Luki, peran orang tua ya, kadang anak itu kan mencontoh. Nah kalau kita sampai di rumah terus dikit-dikit handphone itu ngaruh ya Mbak Luki ya? Iya. Gimana sih Mbak? kita pengen pas misalnya makan bareng sama keluarga gitu ya, di restoran gitu, kita nih orang tua ngeluh, aduh main handphone aja terus, tapi orang tuanya sambil scroll gitu. Lah itu mama ngapain? Itu memutus kebiasaan itu bisa nggak sih sebenarnya Mbak? Bisa sekali gitu ya. Kalau kita bicara tentang cara kita mengasuh, ada yang namanya mindful parenting juga gitu. Bagaimana kita mengasuh secara berkesadaran. Dalam arti kita nggak mau anak kita seperti ini, tapi kok kita ngelakuinnya padahal anak itu adalah peniru yang paling ulung gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dia lihat setiap hari di rumah, yaitu dia copy, termasuk cara kita ngomong, cara kita nyelesain masalah. Misalnya dia ngelihat papahnya kalau berantem sama mamahnya, papanya ya udah pergi melengos gitu. Oh berarti dia mengcopy, wah caranya nyelesain masalah karena kan nggak nyaman kalau berhadapan dengan masalah. Ya udah nggak usah diselesain, nggak mau debat-debat gitu, males gitu. Itu terbawa terus karena dia mengcopy apa yang dia lihat, dengar, rasakan setiap hari di lingkungan. Berarti edukasi tentang kesehatan mentalnya sebenarnya dimulai dari keluarga ya, yang paling terdekat ya kan, dari perilaku kita sebagai orang tua.
itu tuh sudah ternyata berpengaruh banget ya Mbak Luki. Iya, tuh. Dari diri sendiri Diri saja sendiri dulu yang ya, penting dari ya. diri, iya ya, dari diri sendiri. Jadi kan ubah diri sendiri dulu baru bisa mengubah orang lain. Betul. Cuman itu dia yang berat kan, untuk menyadari diri itu loh. Menyadari diri untuk mau berubah perilaku kita untuk menjadi lebih baik itu kan nggak semua orang mau. Yes, ya karena kadang-kadang ya kita nggak sadar bahwa itu Heeh. ternyata berefek ya ke orang-orang sekitar kita Iya, gitu. apalagi sudah ada anak yang peniru ulung ya. Mereka benar-benar peniru ulung. Oh, oke. Berarti dimulai dari orang tua dulu merubah ya. Jadi mungkin bisa dibuatkan waktu khusus itu ya. Artinya waktu tanpa gadget. Begitu bisa ya. Bisa banget. Jadi kesepakatan itu kayak ya udah misalnya di restoran dimakan bareng ya. Kita sampaikan makan bareng. Kalau bagi saya di keluarga value dalam makan bareng tuh ya benar-benar sangat ditinggikan gitu ya. Saatnya ngobrol, cerita dan tanpa gadget gitu. Karena itu hanya 1 jam, waktu yang 1 jam dari 24 itu saatnya kami bisa berkumpul bersama gitu. Jadi memanfaatkan itu sebisa mungkin gitu. Atau misalnya ada keluarga lain dengan jalan-jalan setiap hari Sabtu Minggu, staycation misalnya, kan beda-beda nih. Tapi setidaknya kan yang dipentingkan adalah gimana nih kualitas hubungan antara anak dengan orang tua itu bisa terbentuk secara maksimal. Oke, itu berarti harus dimulai juga dari rumah dulu. Nah, kalau untuk misalnya di sekolah nih Mbak, artinya kita kan juga harus melihat ya, sudah mulai sekolah PTM kan, anak-anak di satu sisi senang nih ketemu teman kan. Nah, artinya gimana sih? Artinya biar kan banyak nih bullying ya, itu kan banyak sekali ya yang pernah terjadi. Apa sih yang harus diwaspadai dan bagaimana nih agar itu tidak terjadi ya? Gimana sih Mbak caranya? Iya. Selain tadi kalau kita terus peran orang tua itu sangat penting, menanyakan bagaimana kesehariannya, pikiran dan perasaan, dan aware jika ada perubahan juga dari pihak sekolah gitu ya. Di sekolah ibaratnya mungkin guru yang paling bisa mengawasi atau mengetahui jika ada perubahan. Bu, maaf si A kok gak pernah masuk sekolah ya gitu. Padahal si A ngomong ke orang tua masuk sekolah. Terus kalau ujian tidak pernah menyelesaikannya gitu, atau yang saya dapat waktu itu menangis, seringkali menangis tiba-tiba di kelas gitu. Ya, jadi peran sekolah di situ juga aware. Dan ya untuk kita bicara bully ini kan juga sangat PR juga sepertinya gitu ya. Bahwa misalnya jika anak mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan di sekolah, apa sih yang bisa dilakukan? Ya, karena kan kalau introvert dia pasti akan mendam, dia diam, akhirnya terjadi ke perubahan perilaku. Betul. Kan. Nah, apa sebenarnya yang baiknya itu gimana Mbak? Apa sih yang harus dilakukan anak-anaknya? Ya, memang sangat sulit kemudian tapi saya rasa bukan berarti tidak mungkin dilakukan untuk mendorong anak menjadi speak up gitu, menjadi asertif jika mereka mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan. Bisa dimulai dengan berbicara ke orang yang paling mereka nyaman, percaya, ke orang tua, teman, atau guru gitu ya, dan berani untuk mengatakan stop gitu, bahwa ini perilaku yang nggak dibenarkan loh gitu ya. Dan mencoba juga untuk, karena dampaknya sangat masif juga ya ketika mendapatkan perilaku bully ini. Jadi itu yang harus kita putus rantainya sebenarnya gitu ya. Kan bully kan berbicara tentang ada korban kemudian ada pelaku gitu ya. Nah, bagi yang pelaku juga kita sebenarnya assess juga apa sih yang membuat dia melakukan perbuatan ini. Kemudian jangan-jangan ada trauma yang akhirnya mungkin malah dia lakukan ke orang lain. Betul, apakah ada kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi nih, misalnya di rumah menjadi korban kekerasan dari orang tua, kemudian melampiaskannya ke orang lain gitu ya. Jadi memang benar-benar harus diputus ya rantai itu ya. Betul. Tuh, jadi ya pendekatan atau pendampingannya juga dilakukan ke kedua pihak, baik korban maupun pelaku. Kalau pacar idaman gimana, Van? Terkait dengan bullying, Van, ada nggak sih yang memanfaatkan pacar idaman itu yang bercerita terkait bullying, Van? Kebetulan ada waktu itu pernah saya dapat
teman klien, maaf, klien yang menceritakan itu. Kalau dari tim Pacari Idaman biasanya kita memulai dengan mencintai diri sendiri dulu. Kenapa? Karena orang tuh bisa tersinggung karena mereka tidak suka sama tentang dirinya. Oh, kamu dikatain gemuk. Kalau kalau kita mencintai, oh ini diri saya yang sebenarnya. Ini saya akan menerima, dan bullying, verbal bullying seperti kamu gemuk, kamu kayak gajah dan sebagainya itu jadi tidak mempan. Tapi tetap aja kita harus melihat seperti yang Kak Lucky bilang tadi, ada beberapa trik-trik untuk mengawasi bullying itu. Salah satunya adalah kalau mereka sudah di luar dari yang seharusnya. Contohnya kayak seharusnya makan tapi nggak makan, seharusnya sekolah tapi nggak sekolah, seharusnya istirahat tapi dia nggak tidur sampai pagi dan sebagainya, itu sudah tanda-tanda begitu. Oke, berarti self love ya Mbak. Nah, betul. PR-nya meningkat menumbuhkan self love ya ke anak-anak ya. Itu bisa dimulai dari mana? Sebentar dulu nih. Ada yang nulis komen good topic ya. Aduh, terima kasih supportnya. Kita itu kalau ngomong-ngomong self love itu gimana sih menumbuhkannya Mbak? Ke setiap orang itu bahwa self love itu penting loh. Jadi kan cintai diri dulu sebelum mencintai orang lain gitu ya. Itu mulai dari mana nih Mbak? Ya mulai dari mana? Kalau kita bicara kembali ke anak-anak, masa kanak-kanak, self love, cara untuk self love itu ya didapatkan saat kebutuhannya akan kasih sayang itu dipenuhi oleh figur-figur signifikannya. Orang tua memang nggak pernah lepas gitu ya. Kalau kita bicara anak-anak memang pasti kaitannya erat ya orang tua ya, dengan orang tua ataupun figur signifikan di dalam kehidupan si anak gitu. Siapa yang mengasuh gitu, Siapa misalnya yang ya, menjadi misalnya pengasuh, nenek, kakek atau pengasuhnya juga ya, utama, pengasuh yang lain. betul. Lalu kemudian ketika di masa remaja dan memasuki yang lebih dewasa, baru kemudian mungkin kalau secara biologis baru di situ sisi otak anak bisa lebih potensial untuk memutuskan keputusan-keputusan yang akan diambil. Jadi baru dari situ kita bisa mulai mengajarkan tentang setidaknya empati saja dulu ya. Mengajarkan anak dari kecil tentang empati itu kan juga dasarnya anak untuk bertumbuh penuh dengan cinta, kasih sayang gitu. Berarti empati, mengajarkan empati dulu. Itu bisa dimulai dari anak-anak ya, dari balita sudah mulai diajarkan, bisa ya? Bisa ya. Stimulasi stimulasi dari anak-anak, dari masa bahkan di perut kita ya. Iya, betul juga ya, karena emosi si ibu saat mengandung itu berpengaruh besar ya. Betul sekali ya. Ke bayinya. Jadi memang nggak bisa diputus begitu aja. Emang sudah berarti jawabannya dari kita memulai untuk istilahnya menapaki langkah untuk menikah, untuk calon pengantin itu penting banget edukasi kesehatan mentalnya ya. Betul. Cari calon pengantin, kemudian nanti menjadi seorang ibu ya, nggak bisa lepas. Cuman ya artinya apakah kembali ke orangnya sih masing-masing ya. Iya, bagaimana kemudian dia yang seperti Ivan katakan ya, mencintai dan menerima dirinya sendiri nih. Ini loh aku dengan segala lebih dan kurangku dan apa yang bisa ku improve dari diriku gitu. Sehingga ya betul, omongan-omongan orang lain tuh jadinya bisa menjadi itu omongan lalu. Iya betul, itu omongan yang akan berlalu sebenarnya gitu. Tapi kalau kita tidak memiliki dasar, mungkin kita akan menyerap itu mentah-mentah. Iya betul, dan meyakini bahwa benar ya itu yang mereka katakan benar. Aku nggak berharga ya, jadi buat apa misalnya aku menjalani ini dan sebagainya. Oke. Kalau ada kan itu istilah highly sensitive person, itu pribadi-pribadi yang seperti itu tuh yang dimulai dari gimana sih Mbak? Maksudnya apa ada memang satu faktor genetiknya memang dari orang tuanya menurun, atau ada dari pengasuhannya, gimana sih artinya sampai membentuk tipe-tipe misalnya anak muda yang sensitif banget, ada misalnya ngomong apa sudah langsung cepat tersinggung. Nah seperti itu tuh gimana tuh Mbak? Iya, itu banyak faktor yang sebenarnya berkontribusi gitu ya. Jadi tidak ada faktor tunggal yang sebenarnya melatar belakangi seseorang menjadi sangat sensitif gitu. Bisa karena misalnya
tadi kurang stimulasi juga atau bahkan overstimulasi. Overstimulasi juga salah ya. Bisa. Ya, Contohnya kan gimana semua tuh? yang berlebihan itu Nggak bagus sih ya. iya mungkin ya. Iya. Berlebihan atau berkekurangan itu nggak bagus. Jadi secukupnya semuanya gitu. Ya kemudian mungkin memang di keluarga ada riwayat anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental, kecemasan, depresi dan sebagainya. Lalu stresor psikososial ya. Iya. Sekolahan, akademik, ya tugas-tugas, kemudian pertemanan ya bahwa ini standarnya harus begini-begini gitu ya. Ya, jadi banyak faktor yang sebenarnya berkontribusi. Jadi kalau HSP atau highly sensitive person itu sebenarnya bukan dikategorikan sebagai gangguan ataupun kepribadian, tetapi bisa menjadi mungkin salah satu cirinya dari gejala-gejala yang klinis yang dialami gitu, oversensitif misalnya, mudah tersinggung gitu. Seperti itu ya. Oke, jadi tadi kan sudah kita bicara mengenai apa sih yang harus diwaspadai. Nah, kapan sih Mbak, artinya kalau untuk anak-anak sekolah nih ya, kan perilaku-perilaku tadi itu kan banyak ya gangguan apa tadi emosional, kemudian terkait juga adiksi. Nah, selain yang dikatakan oleh Ivan itu tadi kan dibilang apa namanya, bisa memanfaatkan pacar idaman ini ya, pacar idaman. Nah, kalau kita tuh di Kota Denpasar itu kan kita juga ada Lisa Helpline ya. Iya, betul. Bisa di ini nggak Mbak diceritakan sedikit, karena Mbak Luki juga di di Lisa Helpline bergabung ya sebagai apanya nih Mbak? Sebagai konselornya Bu Jadi Grace. konselornya ya. Oke, jadi biar teman-teman semakin tahu ya bahwa kita punya pacar idaman, kita ada juga hotline Lisa Helpline ya yang saat ini sedang sudah berkolaborasi ya dengan pemerintah Kota Denpasar. Itu gimana sih awalnya Mbak terbentuknya Lisa Helpline itu? Ya, Lisa Helpline atau Love Inside Suicide Awareness itu diinisiasi oleh Yayasan Bali Bersama Bisa. Jadi 12 komunitas yang termarginalkan bergabung. Kemudian salah satu program kami adalah Lisa Helpline, yaitu layanan 24/7 pencegahan bunuh diri dan dukungan psikososial. Gitu. Dan ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, bisa melalui chat WA ataupun telepon ataupun nanti jika di-assess ternyata kasusnya cukup berat dan perlu layanan profesional, maka akan dirujuk ke psikolog atau psikiater atau perawat jiwa yang bergabung di Lisa Helpline Indonesia gitu. Ya, jadi ya cukup teringat juga barusan bahwa sekarang juga banyak sekali anak-anak sekolahan yang menghubungi Lisa Helpline gitu. Dan ternyata banyak sekali yang membutuhkan bantuan atau setidaknya tuh betul tadi curhat gitu ya. Karena tidak merasa mendapatkan kenyamanan atau tempat yang aman buat ceritanya di mana sih? Berarti gitu. PR banget ya teman-temannya, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dimanapun ya. Tidak hanya untuk anak, mungkin untuk di lingkungan kerja juga ya. Betul. Itu dimulai dari sana. Wah, ini ada Dokter Yudi. Selamat sore Dok, terima kasih ya. Ini ada juga Bu Yudi ya, mantap jiwa. Bu. Iya ya, jadi ternyata banyak sekali teman-teman yang mulai memanfaatkan layanan kesehatan jiwa ya. Betul. Dan itu artinya kalau dengan kondisi seperti itu, edukasi tentang kesehatan mental ini memang perlu lebih ditingkatkan ya. Ya, dan syukurnya sekarang mungkin karena pandemi jadi banyak platform yang muncul ya Bu ya. Jadi banyak ide-ide kreatif juga yang muncul dan ya saya sangat bersyukur sekali gitu bahwa setidaknya nih teman-teman bisa mengakses dari ya media sosialnya gitu ya, atau sekarang nggak perlu nih secara tatap muka kalau mau ketemu profesional atau ke peer counselor dari Zoom atau Google Meet aja udah bisa gitu. Ya seperti yang dikatakan Ivan tadi ya Van, ternyata bisa juga layanannya seperti itu kan. Justru pandemi ini banyak sekali mengajarkan kita ya. Banyak sekali juga layanan-layanan kesehatan yang muncul di tengah pandemi ya, sangat membantu sekali ya. Ivan, ada nggak sih closing statementnya nih sebagai relawan pacar idaman untuk
apa ya sesi kita hari ini, Van? Closing statement ya Iya. kayaknya nggak ada, tapi ya tetap aja mungkin salah satu closing statement saya adalah jangan takut untuk cerita. Kita selalu ada buat kalian, you're not alone. Ada, kalau takut ya mampirlah ke kita di partner bicara asik dan nyaman. Bisa di mana tuh, Van? Jadi teman-teman juga biar tahu tuh di mana nih kita bisa mengakses pacar idaman. Kita ada line-nya. Ada IG-nya atau apa, Van? Bisa diinfokan? Kalau IG-nya mungkin kita kirim ke Trilogi FK Unut. @Trilogi FK Unut gitu. Ya, itu organisasi kampusnya. Nanti dibantu dari Trilogi FK Unut ke line official account Pacar Idaman. Kalau dari line sendiri bisa cek di @494ZNFMS. Agak susah. Kita ada fotonya nanti kita. Jadi itu pun juga informasinya ada di Instagramnya Trilogi FK Unut ya? Ya, cek dari kisarannya juga bisa, cek dari Trilogi juga bisa. Oh, jadi dari Kisara pun juga bisa? Ya. Oke. Kalau saya tidak salah, saya udah lupa. Tapi ini kan kolaborasi terus ya, jadi partnernya Kisara ya, jadi ya untuk Pacar Idaman ini ya. Sampai sekarang kita masih membantu dan konselornya pun juga regenerasi juga, jadi tetap muda, nggak tua kayak saya. Udah lebih muda lagi. Lebih muda lagi ya. Ya. Oke, mudah-mudahan Pacar Idaman ini awet ya. Amin. Dan memang benar-benar dibutuhkan seperti pacar idaman kan, tempat curhat. Pacar idaman itu berarti pacar idaman, jadi artinya jadi tempat curhat yang nyaman. Betul. Seperti itu salah satunya kan. Kalau dari Mbak Luki sendiri apa nih Mbak untuk ini ya, artinya kita kan topiknya kesehatan mental, menjaga kesehatan mental anak sekolah nih. Apa nih yang closing statementnya Mbak Luki? Wah, susah juga ya, tetapi yang terus saya coba sampaikan adalah jika kita nih sebagai orang dewasa yang menonton, ya aware terhadap setiap perubahan dari anak kita, baik itu pikiran, perilaku maupun perasaannya, dan juga untuk mungkin adik-adik yang menonton, ya cobalah untuk terbuka, ya, dan jika kamu merasa belum nyaman, ya bolehlah cari bantuan secara profesional gitu yang bisa diakses. Layanannya sudah banyak sekali. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu untuk dan itu bukan hal yang tabu ya untuk betul. Kita pergi ke profesional kesehatan jiwa ya. Betul sekali. Kalau untuk beli Komang nih teknisi, kita bisa nggak bantu tayangkan yang terkait Lisa Helpline, itu ada nomor WhatsApp-nya. Nah, ini teman-teman kita dari pemerintah Kota Denpasar ya, yang seperti diceritakan Mbak Luki tadi, pemerintah Kota Denpasar berkolaborasi dengan Yayasan Bali Bersama Bisa ya. Jadi ada layanan Lisa Helpline, layanan inklusif cegah bunuh diri, dan juga untuk masalah kesehatan jiwa lainnya. Jadi layanan ini 24 jam, bisa diakses via WA atau telepon, dan juga 2 bahasa ya. Jadi yang mau bahasa Indonesia silakan ke nomor yang di atas, dan juga ada layanan bahasa Inggrisnya begitu. Mudah-mudahan dengan acara ini ya kita semakin banyak tahu layanan-layanan yang bisa membantu teman-teman semua. Jadi jangan takut untuk mencari bantuan ya. Karena bukan hal yang tabu lagi di saat sekarang. Kesehatan jiwa itu sangat penting ya, sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik kita ya. Kadang kita lupa kesehatan fisiknya diperhatikan, diet, nge-gym ya, tapi ternyata kesehatan mentalnya kita lupa seperti itu kan ya Mbak ya. Nah, mudah-mudahan sesi kita hari ini bisa membantu teman-teman ya, jadi bisa bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ivan dari Pacar Idaman. Kita jadi tahu di sini ya ternyata ada layanan seperti itu. Mudah-mudahan semakin banyak ya yang memanfaatkan layanan Pacar Idaman. Kemudian juga dari Mbak Luki, terima kasih banyak sudah sharing di sini, selalu menemani podcast rilis kita ya. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa bahas yang lebih spesifik lagi, mungkin terkait bullying, atau nanti kita cari topik yang lebih seru lagi ya teman-teman. Jangan lupa saksikan terus podcast rilis di
Instagram Berteman Baik. Sampai jumpa episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Ivan. Terima kasih, Van. Juga, Kak. Iya, lanjut.